Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef. Kali ini kita masih dalam bagian 7 keajaiban Santo Yosef. Kita masuk bagian ketiga, kita akan mengupas Santo Yosef itu masih muda atau sudah tua ketika dia menikah dengan Bunda Maria. Sebelum kita mulai penelusurannya, mari kita terlebih dahulu mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, banyak orang penasaran, kira-kira Santo Yosef itu masih muda atau sudah tua ketika dia menikah dengan Bunda Maria. Kalau kita melihat gambar-gambar patung-patung, kebanyakan memberi gambaran bahwa Santo Yosef itu sudah tua ketika dia menikah dengan Bunda Maria. Dan itu juga diberi keterangan mengapa harus digambarkan tua. Kebanyakan akan mendasarkan kepada pemahaman bahwa Santo Yosef harus menjaga kemurnian Bunda Maria. Bukankah Bunda Maria itu tetap perawan? Maka harus diberi gambaran Santo Yosef yang sudah tua. Tentu saja gambaran ini ya agak mengada-ada atau dipaksakan. Dan mungkin mengira bahwa kalau orang tua itu sudah nggak punya nafsu. Tetapi ya itu cerita-cerita yang kerap kali muncul. Nah, mungkin Anda sendiri juga memiliki pertanyaan atau berusaha mencari jawab. Kira-kira Santo Yosef itu masih muda atau sudah tua ketika dia menikah dengan Bunda Maria? Mother Angelica, kalau Anda mengikuti siaran televisi di Amerika, khusus siaran rohani EWTN, orang suster yang memiliki misi untuk memperkenalkan Kristus, mewartakan Kristus melalui jaringan televisi. Nah, dalam salah satu wawancara atau tanya jawab, ada orang bertanya kepada Mother Angelica ini. Pertanyaannya, kira-kira Santo Yosef itu masih muda atau sudah tua? Nah, Mother Angelica, dia menjawab sederhana. Orang tua tidak akan kuat berjalan dari Bethlehem ke Mesir. Jawaban logis, singkat, dan cerdas. Untuk menggambarkan, sebenarnya mau mengatakan Santo Yosef masih muda pasti. Nah, tapi benarkah Santo Yosef masih muda?
ketika dia menikah dengan Bunda Maria atau sudah tua? Sahabat, sebenarnya untuk mengatakan tua atau muda, kita harus melihat dulu tua itu berapa, muda itu berapa. Tiap daerah, tiap budaya itu berbeda. Di satu daerah seseorang dikatakan sudah tua atau dia masih muda. Di tempat lain bisa berbeda ukurannya. Zaman yang berbeda juga berbeda pula dalam melihatnya. Misalnya tidak perlu jauh-jauh melihat ke zaman Santo Yosef, zamannya Yesus. Zaman kita saja, zaman orang tua kita dengan zaman kita sekarang, atau zaman saya ketika masih remaja dengan sekarang anak-anak yang masih remaja, itu sudah berbeda. Kita mungkin sering mendengar orang tua kita bercerita ketika mereka dulu masih muda atau bahkan masih remaja, harus sudah memikul tanggung jawab yang besar dibandingkan dengan sekarang. Nah, lalu kalau kita kembali kepada zaman Yosef, Santo Yosef, dia masih muda atau sudah tua, itu kemudian tidak penting lagi sebenarnya. Jadi ukuran dia sudah tua atau masih muda itu benar-benar tidak penting menurut saya. Yang terpenting adalah melihat kepribadian Santo Yosef. Santo Jose Maria Escriva, pendiri kongregasi Opus Dei, dia mengatakan begini, saya tidak setuju Santo Yosef digambarkan sebagai orang tua. Saya lebih setuju melihat Santo Yosef itu sebagai orang muda yang masih kuat, yang penuh semangat, bekerja keras, melindungi keluarga, dan seterusnya. Itu mirip sekilas dengan jawaban tadi Mother Angelica yang mengatakan, oh orang tua tidak bisa berjalan dari Bethlehem ke Mesir. Nah, saya melihatnya nggak penting kita ngomong tua atau muda. Yang pertama adalah Santo Yosef itu pribadi yang dewasa. Ingat, ada orang tua secara umur tapi belum dewasa. Ada orang yang masih muda secara usia, tetapi kita sudah bisa melihat dia sangat dewasa. Maka Santo Yosef menurut saya itu pribadi yang dewasa. Kenapa? Karena dia berani mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab yang berat. Berani mengambil risiko yang sangat berbahaya. Dengan penuh kesadaran memutuskan sesuatu yang memiliki risiko yang berat. Risiko terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Orang yang berani mengambil keputusan demikian, kemudian bertanggung jawab dengan seluruh keputusannya, adalah pribadi yang dewasa. Bagi saya, ini jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan Santo Yosef itu masih muda atau sudah tua. Masing-masing punya alasannya, seperti yang ceritakan, oh digambarkan sudah tua, untuk menjaga kemurnian Bunda Maria, atau digambarkan masih muda, masih gagah, masih kuat untuk menjaga dan melindungi keluarga kudus. Masing-masing memiliki alasan. Gereja Katolik tidak memiliki keputusan yang formal tegas berapakah usia Santo Yosef, tidak ada. Tidak pernah diceritakan. Kita semua hanya menebak, mengkira-kira saja. Ada satu cerita dari Anne Catherine Emmerich. Dia ini seorang suster yang sekarang saya belum tahu, mungkin sudah menjadi beata. Dia mendapat penglihatan mengenai kehidupan Yesus. Di dalam bukunya itu, dia bercerita mengenai Bunda Maria, mengenai masa kecil Yesus, juga bercerita mengenai masa kecil Santo Yosef. Juga ada satu bagian dia bercerita mengenai pernikahan mereka.
Jadi Santo Yosef menurut penglihatan Anna Emmerich ini, dia anak keenam. Jadi dia bukan anak yang tertua. Dan sejak muda dia digambarkan sebagai sosok yang sangat saleh. Dia memiliki devosi yang sangat tinggi. Nah, di sisi lain, Bunda Maria waktu dia remaja, dia sudah memiliki keinginan untuk hidup perawan. Dia sudah memiliki keinginan untuk menyerahkan kemurniannya kepada Tuhan. Maka ketika dia diberitahu bahwa dia harus menikah, jadi sampai usia tertentu mereka harus tinggal di asrama Bait Allah sebagai gadis-gadis pelayan di sana, melayani acara. Jadi di sana banyak orang. Lalu ada masanya sudah selesai, mereka harus keluar asrama dan kemudian melanjutkan kehidupan dalam pernikahan dan seterusnya. Bunda Maria diceritakan menurut penglihatannya Anna Emmerich ini, dia sedih ketika harus keluar karena dia sudah berjanji dalam hati untuk menyerahkan kemurniannya hanya kepada Tuhan. Dia mau menjadi mempelai Tuhan saja. Nah, kemudian diceritakan bahwa dia harus menikah. Lalu dicarilah dari keturunan Raja Daud. Dan masih ada. Lalu dari 6 bersaudara itu dilihat. Nah, kemudian dijumpailah Yusuf yang dalam penglihatan itu juga dikatakan masih berusia muda. Namun Yosef ini ternyata juga memiliki keistimewaan. Dia juga ingin menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia sudah dikenal sangat saleh sedari kecil. Maka seluruh pernikahan yang dia lakukan itu hanya untuk menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita tahu kemudian dari Injil, Yosef diberitahu dalam mimpi dia harus mengambil Bunda Maria dibawa ke rumahnya. Nah, pernikahan dalam adat Yahudi seperti sudah saya sering katakan ada 2 tahap. Tahap pertama, masing-masing tinggal di dalam rumah keluarganya sendiri-sendiri, Santo Yosef bersama keluarganya dan Bunda Maria dengan keluarganya. Lalu tahap kedua ketika pihak laki-laki mengambil perempuan untuk dibawa ke rumahnya. Nah, yang dilihat oleh Anna Emmerich ini yang kedua, di mana ada pesta 7 hari 7 malam atau bahkan sampai 8 hari. Nah, kemeriahan itu untuk semua orang. Sebagai keluarga, bahwa ada pernikahan, ada keluarga yang datang. Mereka semua tidak mengerti apa yang terjadi di dalam diri Maria dan Yosef. Mereka tidak melihat pergulatan batin mereka, bahwa mereka masing-masing harus menjalankan perintah Tuhan. Nah, karena masing-masing sudah tahu bahwa ternyata Bunda Maria yang dari kecil sudah menyerahkan diri kepada Allah pun tidak akan mengalami kekecewaan karena sekarang dia harus menikah tapi dia memperoleh anak ini dari Roh Kudus. Yang kedua, Santo Yosef pun harus menikah tetapi dia juga tidak kehilangan impiannya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan karena ini semua kehendak Tuhan. Dia harus menjadi ayah bagi Mesias, menjadi pelindung, menjadi pendamping, menjadi pengasuh. Nah, tentu 2 hal yang berbeda yang mereka lihat dan yang dilihat orang lain. Maka kemeriahan pesta itu untuk semua orang-orang yang datang di sana. Sekarang bagi kita, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa kita dapat dari Santo Yosef dan juga dari Bunda Maria tentunya. Bahwa tidak perlu kita juga merepotkan Santo Yosef itu masih muda atau sudah tua dengan segala alasannya. Yang perlu kita ikuti adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih dewasa. Bagaimana kita bisa menjalankan kehendak Tuhan di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Meskipun kalau toh kita masih muda.
tetapi sudah berani mengambil risiko, berani menjawab panggilan Tuhan. Sahabat, mari kita mengakhiri belajar kita sore hari ini dengan mendoakan doa kepada Santo Yosef dan doa salam Yosef. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Doa salam Yosef. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.